البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kaidah-kaidah dalam khilaf, dan telah kita sebutkan beberapa kaidah. Kaidah yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Yang keempat, perbedaan dalam perkara khilafiyah, yaitu masalah yang dibolehkan untuk berbeda, adalah merupakan keluasan dan rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Sekarang kita masuk kaidah yang kelima. Perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Telah kita sebutkan bahwa perbedaan masalah khilafiyah, perbedaan ulama dalam masalah-masalah khilafiyah itu adalah rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah dilihat dari terbukanya pintu ijtihad, sehingga ulama mereka meneliti, mereka mempelajari masalah sesuai dengan kemampuan ilmu mereka. Tetapi ketika intelektual mereka berbeda, akhirnya hasilnya juga berbeda-beda, sehingga rahmat Allah berikan kepada para ulama ketika mereka berbeda pendapat itu dalam masalah dibukanya pintu ijtihad. Dan rahmat ini tidak masuk dalam perpecahan yang muncul disebabkan karena perbedaan mereka. Oleh itu kita sebutkan kemarin bahwa khilaf itu apakah rahmat atau tidak, apakah rahmat atau musibah khilaf itu, maka para ulama mengatakan jika dilihat dari caranya, yaitu sarana sampai akhirnya mereka itu berbeda. Kalau dilihat dari caranya, maka perbedaan itu rahmat, karena dengan perbedaan ulama itu mereka saling meneliti, mereka saling mempelajari, dan mereka saling diskusi, mereka saling mencari pendapat yang paling kuat. Akhirnya ilmu itu hidup. Ilmu hidup karena ada masalah-masalah khilafiyah. Tetapi kalau dilihat dari hasil dari pendapat yang berbeda-beda, ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C, maka itu jelas bukan rahmat. Kenapa? Karena perpecahan itu timbul karena perbedaan pendapat ini. Jadi ada dua sisi yang perlu kita lihat. Apakah khilaf itu rahmat, perbedaan itu rahmat atau tidak? Maka kita katakan jika dilihat dari cara ulama berbeda pendapat, maka itu rahmat. Tetapi kalau dilihat dari hasil mereka berbeda pendapat, maka itu musibah. Sehingga ada dua sisi yang perlu kita perhatikan, itu dua ini. Berbeda dengan masalah yang disepakati. Kalau masalahnya itu ittifaq, sepakat ulama dalam satu masalah, maka tidak ada ilmu lagi. Contohnya misalkan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, sepakat, tidak ada khilaf sampai menjadi masalah yang dinamakan dengan maklum minaddin bid darurah. Sholat itu wajib. Ketika sudah sepakat, akhirnya apa yang terjadi? Ulama sudah nggak ada pembahasan lagi, sehingga tidak ada namanya meliti lagi, kemudian diskusi lagi, tidak ada namanya belajar lagi. Selesai, orang sudah tahu semua sholat itu wajib. Ketika masalahnya itu masalah ittifaqiyah, maka pintu ilmu tertutup. Sehingga Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, saya itu nggak terlalu suka jika sahabat itu sepakat dalam sebuah masalah. Kenapa? Karena kalau sahabat sudah sepakat dalam masalah, tidak ada lagi terbuka ilmu itu. Selesai. Siapa yang tidak ikut mereka, maka sesat.
Sehingga pilihannya apa? Cuma ngikut mereka saja, selesai. Tetapi ketika sahabat itu berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat, akhirnya apa? Disitulah ilmu itu terbuka. Akhirnya apa? Ulama belajar, ulama mengkaji, ulama diskusi, ulama saling bantah-bantahan. Demikian juga ulama saling menguatkan, pendapat ini kuat, pendapat ini lemah. Kenapa? Karena masalahnya itu terbuka lebar. Akhirnya apa? Pintu ilmu itu terbuka. Maka itu kalau dilihat dari pintu ilmu ini, dilihat dari pintu ilmu, sehingga dalam masalah khilafiyah itu ulama meneliti, mengkaji, diskusi, saling menguatkan, saling melemahkan, bahkan saling debat di antara mereka itu, dilihat dari ininya itu rahmat. Masalah khilafiyah yang terjadi di antara ulama itu rahmat. Tetapi kalau dilihat dari hasilnya pendapat-pendapat yang berbeda, maka kita dapatkan perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin itu disebabkan karena perbedaan pendapat itu. Bagaimanapun kita dapatkan, kita nggak bisa tutup mata bahwasanya perpecahan di tubuh kaum muslimin itu disebabkan karena ulama-ulama yang berbeda. Contohnya saya contohkan, misalkan kita melihat sekali perpecahan kaum muslimin masalah kunut subuh. Sehingga apa? Ada yang kunut, ada yang tidak. Kalau cuma segitu saja, khilaf sampai segitu saja nggak ada masalah itu. Tetapi yang aneh apa? Saling menyesatkan, saling tidak mau sholat di belakang orang, sampai akhirnya mending sholat sendiri di rumah daripada sholat di masjid. Kenapa? Karena imamnya kunut. Akhirnya apa? Saling membid'ahkan, saling menyesatkan, saling pecah-pecahan, golong-golongan. Sampai masjid ada tulisan ini masjid khusus bagi orang yang kunut. Ini jadi masalah ini. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin karena perbedaan ulama dalam masalah kunut, sunnah atau tidak. Berarti menunjukkan apa? Pendapat ulama yang berbeda-beda itu yang membuat perpecahan di tubuh kaum muslimin. Maka kalau kita lihat dari hasil karya, hasil ijtihadiyah ulama ini, yang pendapat A, pendapat B, pendapat C, setiap pendapat A ada pengikutnya, C ada pengikutnya, semuanya punya penolongnya itu. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Berarti kalau khilaf itu dalam masalah khilafiyah dilihat dari hasilnya itu, dari hasil pendapat mereka itu musibah. Itu adalah musibah. Tapi dilihat dari ulama itu, mereka itu mengkaji, misalkan masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh ketika tidak ada kesepakatan ulama dalam masalah ini, akhirnya apa? Semua penuntut ilmu, semua ulama itu mereka mengkaji. Pendapat yang paling kuat dalam masalah kunut itu apa? Akhirnya apa? Ada penuntut ilmu, ada ulama yang belajar, ada yang duduk, ada yang menduduk, dalil-dalilnya kita dudukkan, diskusi, debat dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga ilmu terbuka. Dilihat dari diskusinya ulama, dilihat dari semangatnya mereka mencari kebenaran, mencari pendapat yang paling kuat, diskusi mereka masalah dalil-dalil yang ada, itu jelas itu adalah rahmat. Kenapa rahmat? Karena dengan itu ilmu itu hidup. Dengan itu ilmu itu hidup. Berbeda dengan masalah-masalah yang sepakati, sudah selesai gitu. Masih kalau sepakat itu sudah mau dibahas apa lagi kan itu. Contohnya misalkan masalah kita katakan misalkan khamr itu haram, selesai, kita mau apa lagi gitu, mau bahas apa lagi kan gitu. Kita mau diskusi apa kan itu, mau diskusi sudah nggak ada, kita mau belajar lagi sudah nggak ada, kita mau mencari dalil apa lagi kan, sudah selesai kan gitu. Kenapa? Karena nggak ada khilaf dalam masalah itu. Tetapi ketika masalah itu khilafiyah, sehingga ada ulama mengatakan A, ada ulama mengatakan B, kita mau cari ini mana yang benar itu, mana yang kuat itu. Akhirnya apa? Kita perlu belajar bahasa Arab, kita perlu belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar ini, sehingga kita dudukkan masalah dalil-dalil yang ada. Setelah itu baru kita itu bisa menguatkan. Maka dilihat dari pintu terbukanya ilmu, maka itu adalah rahmat. Sehingga intinya itu kalau kita tanya misalkan khilaf yang terjadi di antara ulama itu rahmat atau bukan, maka kita katakan dari sisi mana kamu yang ditanyakan itu. Jika yang kamu tanyakan itu dari sisi terbukanya pintu ilmu, sehingga ulama saling diskusi, mereka saling belajar, mereka saling debat dan yang lainnya, maka itu rahmat. Karena dengan itu ilmu bisa hidup. Tetapi kalau kita lihat dari hasil pendapat-pendapat ulama kemudian masuk ke tubuh kaum muslimin yang awam, akhirnya mereka saling fanatik. Orang-orang awam ini saling gontok-gontokan, saling pecah-pecahan di antara mereka, maka itu jelas musibah, itu bukan rahmat. Sehingga apa? Sehingga kita katakan khilaf yang terjadi itu ada dua sisi yang kita lihat. Ketika kita katakan seperti ini, bukan berarti
kita itu mensahkan hadis yang palsu, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di kalangan umatku itu rahmat. Kita nggak mengatakan seperti itu. Hadis itu palsu ya palsu, tetapi kita dudukkan masalahnya, khilaf yang ada di antara umat Islam itu rahmat atau tidak, maka kita perlu dudukkan masalahnya itu. Setelah itu kita masuk ke kaidah yang kelima. Perbedaan pendapat yang dibolehkan itu masail khilafiyah, masalah-masalah di mana ulama itu mereka berbeda pendapat. Ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang di dalam Al-Quran. Memang Allah itu melarang perbedaan. Allah melarang perbedaan. Allah Ta'ala berfirman, telah kita sebutkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Ingat karunia Allah ketika kalian dulu itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, setelah itu Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan setelah itu kalian menjadi saling bersaudara karena karunia Allah ini, persatuan ini. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha, dan dahulu kalian itu di jurang neraka jahanam, setelah itu Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran itu ayat 105. Ini yang kita bahas nanti di sini. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Kalian jangan menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Waqtalafu, dan berselisih. Ikhtilaf berarti kalau kita perhatikan di sini berarti apa? Allah itu melarang dua. Pertama tafarruq, perpecah belahan. Yang kedua ikhtilaf, perbedaan. Berarti kalau kita baca ayat ini apa? Berarti perbedaan itu dilarang. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu. Kalian jangan menjadi orang-orang yang saling bercerai-berai. Wakhtalafu, dan orang-orang yang saling berselisih. Mimba dimaja ahumul bayyinat, setelah datang petunjuk yang nyata kepada kalian. Wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berselisih, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti kita katakan memang Allah itu melarang perceraian dan perbedaan. Tapi kita katakan di sini kaidah yang kelima itu kita bahas perbedaan dalam masalah-masalah yang khilafiyah itu tidak masuk dalam larangan ayat ini. Berarti ketika Allah Ta'ala mengatakan wakhtalafu, dan kalian itu jangan menjadi orang-orang yang berselisih, bukan yang berselisih dalam masalah khilafiyah. Kenapa? Karena khilaf, selisih dalam masalah khilafiyah itu qadrat, sebuah tabiat yang akan terjadi, tidak bisa kita melepaskan dari itu. Saya katakan di sini, jika ada orang yang berkata, bagaimana mungkin perbedaan pendapat merupakan keluasan dan rahmat dari Allah, padahal Allah melarang dari perselisihan dan bercerai-beraian. Di mana? Dalam surat Ali Imran ayat 105. Saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan. Maka kita katakan, kita jawab, Al-Imam Al-Jassas dalam kitab beliau Ahkamul Quran, nanti saya bacakan secara lengkap karena panjang ucapan beliau. Ketika menyebutkan tafsir ayat Ali Imran surat ayat 105 ini, beliau menjawab syubhat ini. Maka beliau berkata, beliau mengatakan, terkadang ada dua ulama yang berselisih berapa ukuran nafkah kepada istri. Ukuran nafkahnya itu berapa? Ulama berselisih pendapat. Demikian juga ulama berbeda pendapat tentang ukuran denda. Dendanya itu berapa ukurannya itu. Demikian juga diat. Diat itu ya kayak denda, tebusan sebuah kriminal. Maka perselisihan ini tidak menyebabkan salah satu di antara keduanya mendapatkan celaan dan teguran yang keras. Inilah hukum masalah ijtihadiyah. Kalau seandainya perbedaan dalam ijtihadiyah seperti ini perkara yang tercela, maka niscaya para sahabat adalah orang yang paling banyak mendapatkan celaan. Karena kita mendapatkan mereka para sahabat itu saling berselisih dalam hukum warisan. Walaupun seperti ini, mereka tetap bersatu padu. Para sahabat masih bersatu padu, dan para sahabat masih membolehkan kepada saudaranya untuk menyelisih pendapatnya. Yaitu ketika ada orang lain beda dengan pendapatnya sahabat, maka mereka membolehkan, tidak mencela, tanpa celaan dan tanpa teguran yang keras. Maka dari itu,
Allah tidak melarang kita dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berbeda-beda, berselisih. Allah tidak memaksudkan dalam ayat ini untuk perselisihan seperti ini, yaitu perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Akan tetapi larangan dalam ayat ini ditujukan kepada salah satu dari dua kemungkinan. Jadi larangan bercerai-berai, larangan berselisih pendapat itu, kata beliau, mungkin dari satu dari dua kemungkinan itu. Yang pertama, orang yang menyelisihi nas yang jelas, nasnya sudah datang, ada orang yang menyelisihi, maka dia tercela. Yaitu kemudian yang pertama itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang menyelisihi nas-nas dalil, atau untuk perkara yang sudah tegak dalil secara akal atau wahyu. Jadi orang menyelisih dalil jelas nggak boleh, atau orang menyelisih sebuah masalah yang sudah jelas dalilnya itu juga tidak dibolehkan. Dan tidak ada kemungkinan kecuali cuma satu makna, yaitu satu dari dua makna ini. Di dalam ayat larangan tadi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud perbedaan dan perceraian yang dilarang itu adalah perbedaan dalam usul pokok agama, bukan furuknya, bukan cabangnya. Demikian juga lafaz perselisihan dalam ayat yang lain. Allah telah berfirman, dan ingatlah, wadhkuru nikmatullah alaikum, ingat karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dulu bercerai-berai, id kuntum a'daan, kalian dulu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, setelah itu Allah menyatukan hati kalian. Yang dimaksud di sini adalah disatukan di atas Islam, bukan disatukan di dalam semua masalah pendapat. Dari penjelasan ini kita juga bisa memetik kesimpulan bahwa perselisihan yang tercela dalam ayat tadi adalah perselisihan dalam usul agama dan Islam, bukan perselisihan dalam cabang-cabangnya. Dalam kitab Ahkamul Quran jilid kedua halaman 314-315, saya bacakan sekarang ucapan yang lengkap dari kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Jassas ketika beliau menjelaskan tentang tadi surat Al-Imran. Allah Ta'ala berfirman, wala tafarraqu, kalian jangan bercerai-berai. Saya bacakan semuanya, saya jelaskan sedikit nanti. Beliau mengatakan, dan firman Allah Ta'ala, wala tafarraqu, kalian jangan bercerai-berai. Maknanya itu at-tafarruq an dinillahi ta'ala, berselisih dalam agama Allah Ta'ala, alladzi umiru jami'an biluzumihi, di mana semua kaum muslimin diperintahkan untuk memegang tali agama Allah ini. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Berarti apa? Tidak boleh bercerai-berai dalam memegang tali agama Allah Ta'ala. Maka semua kita diperintahkan untuk memegang tali agama Allah Ta'ala dan berkumpul di atas itu. Wa ruwiya nahwa dzalika an Abdullah bin Mas'ud, dan telah diriwayatkan tentang makna ayat ini, wala tafarraqu wala tafarraqu fi dinillah, jangan berselisih dalam memegang tali agama Allah Ta'ala. Mana ini, kata beliau, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud wa Qatadah, demikian juga dari Imam Qatadah. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Hasan Al-Basri, wala tafarraqu an Rasulillah. Kalau Hasan Al-Basri beliau mengatakan wala tafarraqu, kalian jangan berselisih, jangan bercerai-berai an Rasulillah, terhadap Rasulullah SAW. Ini kalau ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Berarti di sini wala tafarraqu, kalian jangan bercerai-berai, itu ada dua penafsiran. Yang pertama, at-tafarruq an dinillah, berselisih dari agama Allah Ta'ala. Ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Imam Qatadah. Kemudian yang kedua, wala tafarraqu an Rasulillah, kalian jangan berselisih, bercerai-berai dari Rasulullah SAW. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri. Waqad yahtaju bihi fariqani minan nas. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Al-Jassas, beliau mengatakan, dan ayat ini wala tafarraqu, kalian jangan bercerai-berai, telah dipakai hujah oleh dua kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia yang berdalil dengan ayat tadi untuk menetapkan sebuah kaidah mereka. Yang pertama, kata beliau, ahaduhuma, yang pertama, nufatul qiyas wal ijtihad. Kelompok yang pertama adalah kelompok-kelompok yang menolak hukum qiyas. Ini sedikit saya jelaskan sedikit. Qiyas
Qiyas itu apa? Qiyas itu boleh nggak? Apakah qiyas itu hujjah atau tidak? Kalau bagi mayoritas para ulama, dan itu sampai menjadi usul atau dalil yang disepakati oleh ahlu sunnah dalam menetapkan hukum, itu ada 4 dalil yang kita pakai untuk menetapkan hukum. Itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma', kemudian qiyas. Dinamakan dengan usulut talaqi inda ahli sunnah. Pondasi ahlu sunnah dalam menetapkan hukum itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu menyamakan sebuah cabang kepada sebuah asal dengan ilah yang sama, yaitu karena ada ilah yang sama, kemudian karena sama-sama hukumnya. Saya contohkan misalnya sedikit biar kita paham, karena ini pembahasan sebenarnya qiyas itu paling berat kalau kita bicara masalah fikih. Usul fikih itu masalah paling berat itu qiyas. Contohnya gini, saya tanya misalkan, apa hukum narkoba? Maka kita katakan narkoba mesti sudah ada hukumnya dalam agama kita. Kita harus menetapkan itu, apa hukumnya itu. Pertanyaan, ketika ditanya hukum narkoba itu apa, kita cari hukumnya dalam Al-Quran, kita nggak dapat. Yang kedua, kita cari hukumnya dalam hadis, apakah ada pembahasan masalah narkoba? Nggak ada juga. Kita cari ijma ulama, nggak ada juga. Maka kalau nggak ada tiga-tiganya, Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma nggak ada, maka ada hukum yang keempat. Dalil yang keempat, dalilnya apa? Qiyas. Apa itu qiyas? Ini perkara yang baru. Ini dinamakan dengan far', cabang, karena ini perkara baru. Kita samakan dengan sesuatu yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya apa? Yaitu minum khamr. Kita katakan kalau minum khamr, syurbur khamr, khamr itu jelas Allah mengharamkan khamr. Khamr ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Khamr itu namanya asal, hukum asalnya khamr, karena itu yang dibahas oleh Allah dan Rasulullah SAW. Setelah itu, apakah bisa, pertanyaan di sini itu, kita samakan narkoba dengan khamr? Maka itu nanti qiyas yang bermain. Kita katakan ilahnya sama nggak? Ilahnya itu sebabnya. Alasan kenapa khamr itu diharamkan? Alasannya karena menghilangkan akal. Sekarang khamr, ketika khamr seperti ini, sekarang narkoba sama nggak? Apakah sama sebabnya itu, yaitu sama-sama menghilangkan akal? Kita dapatkan iya. Berarti apa? Berarti sama ilahnya. Khamr itu dia itu sifatnya menghilangkan akal sehingga diharamkan. Narkoba juga menghilangkan akal sehingga diharamkan. Berarti apa? Berarti kita katakan khamr, narkoba itu haram, dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Paham ya? Dalilnya qiyas. Maka itu apa? Enggak mungkin setiap masalah itu kita kembalikan kepada dalil. Dalil apa yang Anda maksud itu? Nah, itu terkadang apa? Banyak orang awam itu seperti itu. Ketika kita bahas sebuah masalah, misalkan kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Enggak setiap Al-Quran dan hadis itu ada masalahnya itu di sana itu. Kita mau bicara banyak sekali masalah-masalah muamalah jual beli, enggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Terlalu remeh sekali kalau kita katakan apa? Kita kembalikan semua masalah itu kepada Al-Quran dan hadis. Banyak masalah-masalah yang Allah dan Rasul nggak sebutkan. Tapi apa? Allah dan Rasulullah punya kaidah. Allah dan Rasul itu punya kaidah, sehingga apa? Kita itu pakai kaidah yang dipakai oleh Allah dan Rasulullah untuk membicarakan masalah hukum sampai hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga ada namanya qiyas. Tapi ada juga kelompok yang menolak qiyas. Begitu apa? Dalil tadi wala tafarraqu ini, kata beliau, ini dipakai hujah oleh dua kelompok. Tapi apa? Keliru. Hujahnya itu keliru. Yang pertama, orang yang menolak qiyas dan itu menyimpang. Kenapa? Karena qiyas nggak bisa ditolak. Umar bin Khattab sudah pakai itu. Ketika zaman sahabat sudah pakai itu. Sehingga kata beliau mengatakan ahaduhuma, yang pertama, nufatul qiyas wal ijtihad. Orang yang menolak qiyas, demikian juga ijtihad fi ahkamil hawadith, untuk menetapkan hukum dalam perkara-perkara yang baru. Mithlul nudzam wa amsaluhu minar rafidah, seperti nudzam, demikian juga seperti orang-orang rafidah, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah juga seperti itu. Ini yang pertama, kelompok yang pertama. Wal akharu man yaqulu bil qiyas wal ijtihad. Yang kedua, ayat ini dipakai oleh kelompok yang kedua, orang yang masih menetapkan qiyas dan ijtihad. Wa yaqulu ma dzalika innal haqqa wahidun. Tapi walaupun mereka itu dalilnya qiyas dan ijtihad, boleh qiyas, boleh ijtihad, tetapi mereka pendapatnya apa? Yang benar cuma satu. Sehingga apa? Yang lain salah semuanya itu.
Ini nanti akan kita bahas nanti di kaidah di kitab saya, akan saya sebutkan nanti pembahasan apakah kebenaran itu cuma satu atau kebenaran itu bisa banyak dalam masalah khilafiyah. Nanti akan ada kaidahnya itu. Wa yaqulu ma'dzalika, tetapi mereka walaupun menetapkan qiyas itu ada, boleh dipakai, ijtihadiyah itu ada, tetapi mereka mengatakan innal haqqa wahidun, yang benar itu cuma satu. Min aqawilil mukhtalifina fi masailil ijtihad, dalam masalah-masalah ijtihadiyah maka ulama yang berbeda pendapat menjadi banyak pendapat, yang benar cuma satu. Wa yukhatti man lam yusibil haqq, dan mereka apa? Menyalahkan, menyesatkan orang yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan ini nanti bahaya juga ini kelompok yang seperti ini bahaya. Sehingga apa? Sehingga dalam masalah khilafiyah kita katakan pasti yang benar itu saya, selain saya semuanya sesat gitu loh. Nah, ini yang bahaya itu. Mereka mengakui qiyas, iya, juga mengakui ijtihadiyah, iya. Dan namanya qiyas ini, perhatikan di sini, qiyas itu bicara masalah analogi. Qiyas itu apa? Bicara masalah analogi. Analogi itu hasil karya akal. Namanya hasil karya akal, setiap orang punya akal beda-beda itu. Sehingga apa? Ketika masuk di dalam bab qiyas, pasti nanti hasilnya akan banyak sekali itu, macam-macam hasilnya. Setiap orang bisa beda-beda itu. Berbeda dengan Al-Quran atau hadis. Al-Quran ayatnya satu, jarang sekali ada ayat tabrakan dengan ayat yang lain, mesti bisa dikompromikan oleh para ulama. Demikian juga hadis, semuanya jelas nasnya dari Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi masalah itu kalau sudah masuk bab qiyas, itu semuanya mainnya analogi. Ketika sudah mainnya analogi, berarti kita menggunakan akal kita untuk berpikir, menetapkan sebuah hukum. Ketika yang kita pakai itu akal, setiap orang itu punya akal yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Disitulah nanti akan terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa? Karena akal yang digunakan sebagai patokan hukum. Oleh karena itu apa? Ketika kita katakan bahwasanya benar satu, yang lain semuanya salah, ini jadi masalah juga. Walaupun nanti akan kita kaji apakah benar kebenaran itu cuma satu. Kita katakan dalam beberapa masalah, jadi nanti khilaf itu ada dua. Ada khilaf yang mana benarnya cuma satu, yang lain semuanya salah. Kemudian yang kedua, ada khilaf yang mana semuanya itu benar, orang yang berbeda pendapat semuanya benar. Nanti akan kita bahas di kaidah sendiri. Liqouli ta'ala, karena mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman wala tafarraqu, enggak boleh bercerai-berai. Sehingga apa? Sehingga siapa yang menyelesaikan saya berarti mereka terlarang. Akhirnya apa? Mereka menyalahkan orang yang berbeda dengan pendapat dia. Kita katakan semua pendapat ini semuanya bahaya. Pendapat yang pertama yang tidak boleh menggunakan qiyas. Kenapa? Karena dengan qiyas itu orang bisa berselisih pendapat. Padahal Allah sudah mengatakan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Maka dengan adanya qiyas, maka akhirnya terbuka pintu untuk perpecahan, terbuka pintu untuk perbedaan. Akhirnya apa? Mereka menolak, wis qiyas nggak boleh. Kalau qiyas nggak boleh, terus pakai apa kita menetapkan masalah-masalah yang baru? Kalau nggak bisa pakai qiyas, terus pakai apa? Al-Quran dan hadis. Banyak sekali masalah yang nggak dibahas oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita cuma pakainya Al-Quran dan hadis ijma, banyak masalah-masalah baru yang tidak mungkin kita mendapatkan dalilnya. Sehingga apa? Sahabat saja mereka sudah qiyas, sudah dipakai sama mereka. Padahal apa? Sahabat itu zaman dekat dengan kenabian, wahyu dekat sekali, tapi mereka sudah pakai qiyas. Kenapa? Karena muncul kejadian di zaman Rasul itu nggak ada. Ada kejadian ini, ada kejadian ini, zaman Rasul nggak ada. Sehingga kita cari Al-Quran dan ayat nggak ada, ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Akhirnya apa? Para sahabat menggunakan qiyas. Wala tafarraqu, maka beliau setelah itu mengatakan fa ghairu jaizin ayyakuna tafarruq wal ikhtilaf dinan lillah. Kita perlu pahami bahwasanya tidak mungkin perpecahan dan perselisihan itu menjadi agama milik Allah Ta'ala. Kenapa? Agama Allah itu agama satu. Agama Allah itu agama yang satu, sehingga tidak mungkin perpecahan, perbedaan itu merupakan agama Allah Ta'ala. Ma'anahyillahi ta'ala anhu, dan Allah juga melarang perpecahan seperti itu. Maka kita katakan, kata beliau, kata Imam Al-Jassas, beliau mengatakan walaysa hadza indana kama qalu. Kalau bagi kita tidak seperti yang mereka anggap. Yaitu apa? Mereka menganggap bahwasanya apa? Perbedaan itu tercela semua, karena perbedaan bukan agama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kebenaran cuma satu. Siapa yang menyelisih saya, maka sesat orang itu. Maka kita katakan, kata beliau, walaysa hadza indana kama qalu. Kalau bagi kita perkaranya nggak seperti itu. Perkaranya tidak seperti yang mereka anggap. Li'anna ahkama syar'i fil asli ala anha. Maka beliau katakan, kata Imam Al-Jassas, beliau mengatakan,
Kenapa? Karena hukum syariat itu, kalau kita perhatikan itu, kalau kita pelajari itu, hukum syariat itu dalam asalnya itu banyak sekali jalurnya itu macam-macam itu. Jadi hukum syariat itu, dalil ketika datang kepada kita itu memiliki jalur yang macam-macam itu. Minha ma la yajuzul khilafu fihi. Ada hukum yang tidak boleh khilaf di dalamnya itu. Itu apa? Hukum-hukum yang sudah jelas, nasnya jelas, atau ulama sepakat nggak ada khilaf itu. Maka siapa yang menyelisihi, maka dia menyimpang. Sehingga ada hukum dalam agama kita itu tidak boleh khilaf di dalamnya. Wa huwa alladzi dallatil uqulu ala hadrihi fi kulli halin. Yaitu apa? Masalah-masalah yang sudah ditetapkan dengan dalil nas Al-Qur'an atau akal semuanya sepakat akan nggak bolehnya. Sehingga apa? Berarti nggak boleh. Ala ijabihi fi kulli halin, atau nas Al-Qur'an dan hadis atau akal itu menunjukkan akan wajibnya. Kalau sudah seperti ini nggak ada khilaf, maka berarti siapa yang menyimpang, siapa yang berbeda dengan nas itu, hukum itu, maka dia menyimpang. Nah, berarti kalau kita perhatikan apa? Hukum syariat itu ada yang sifatnya itu tidak boleh khilaf. Ada sebuah hukum yang nggak boleh khilaf. Itu kata beliau, minha ma la yajuzul, kemudian beliau mengatakan wa amma ma jaza ayyakuna taratan wajiban wa taratan mahdzuran wa taratan mubahan fa innal ikhtilafa fi dzalika sa'ighun. Tetapi ada juga corak khilaf itu, di mana apa? Di mana coraknya itu dibolehkan. Yaitu hukum syariat itu. Hukum syariat itu ada yang sifatnya pasti. Allah dan Rasulullah itu mendatangkan sebuah hukum pasti, nggak boleh khilaf, pasti. Tetapi ada juga hukum di mana Allah mendatangkan hukum kepada kita itu nggak pasti. Sehingga apa? Sifatnya masih global, di mana ulama itu mereka itu harus menetapkan yang mana yang pastinya itu. Atau terkadang datang dengan dalil-dalil yang masih zahirnya itu kontradiksi antara ayat ini dengan ayat ini dengan hadis ini berbeda. Sehingga apa? Ulama mereka itu meneliti lagi. Akhirnya apa? Ada pendapat yang mengatakan wajib, ada pendapat yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Kata beliau fa innal ikhtilafu fi dzalika sa'ih. Perbedaan dalam masalah ini hukumnya boleh. Yajuzu wurudul ibadati bihi. Setelah itu beliau mengatakan, dan boleh orang itu beribadah dengan khilaf itu. Yaitu maksudnya apa? Kita sholat misalkan. Kita sholat. Masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum. Dalilnya macam-macam. Memang ada ayat yang menjelaskan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, dengar dan perhatikan. Ada juga Rasulullah SAW mengatakan salat itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti apa? Ini juga beda juga ini. Yang benar ini. Terus ada juga hadis yang lain juga mengatakan memang kita itu diperintahkan untuk mendengar, tidak boleh membaca di belakang imam illa ummul kitab, kecuali hanya Al-Fatihah. Sehingga apa? Sehingga dalam kita itu membaca dalil ini, akhirnya ulama pun berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaan, akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bagi makmum wajib baca Al-Fatihah walaupun imam itu bacanya keras. Bagaimana kalau ada orang yang ibadah dengan dalil seperti itu? Boleh nggak dia ibadah seperti itu? Boleh, karena itu dalil mereka. Yang lain, orang sebelahnya ini ada orang makmum, dia baca Al-Fatihah. Makmum, enggak, pendapat saya orang kalau kita mendapatkan bacaan imam, kita mendengarnya, kita mendengarkan saja itu, kita nggak usah baca itu. Akhirnya apa? Sebelahnya orang sholatnya itu jadi makmum nggak baca Al-Fatihah. Orang sholatnya itu berjajaran itu, yang ini baca Al-Fatihah, yang ini nggak baca Al-Fatihah. Boleh nggak ibadah seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena kita boleh beribadah dengan khilaf yang ada. Tinggal apa? Tinggal kita itu lebih menguatkan pendapat yang mana itu, kita itu pakai saja. Walaupun apa? Nanti ibadah kita beda dengan ibadah yang lain. Ibadahnya orang lain berbeda sama kita. Kenapa? Karena di dalam masalah itu banyak khilaf. Maka beliau mengatakan wa yajuzu wurudul ibadati bihi. Boleh mendatangkan ibadah dengan corak seperti khilaf itu. Ada yang ibadahnya seperti ini karena mengikuti pendapat A, ada yang ibadahnya seperti ini karena mengikuti pendapat B, ada yang seperti ini karena mengikuti pendapat C, dan itu hukumnya dibolehkan. Kakhtilafi hukmi tahir wal haid fis shaumi wal shalah. Sebagaimana apa? Kalau kita gali lagi lebih mendalam itu, khilaf di antara para ulama tentang masalah suci dan haid yang berkaitan dengan puasa dan sholat.
Khilaf dalam masalah apa? Ini wanita itu dinamakan suci itu gimana standarnya itu? Pertanyaan, kalau seandainya ada ulama yang mengatakan standarnya suci dan tidaknya itu darahnya. Ada ulama seperti itu, standarnya itu darah. Sehingga walaupun orang itu haidnya itu keluarnya darah sampai 15 hari lebih, tetap dinamakan darah haid. Sehingga apa? Contohnya misalkan, ada orang misalkan, seorang wanita, dia itu haid, keluar darahnya itu lebih dari 15 hari. Pertanyaan, dianggap nggak masalah haidnya itu? Kalau dianggap berarti perempuan itu nggak sholat. Ini masalah sholat nggak main-main. Berarti dia nggak sholat dan nggak puasa. Ada ulama yang mengatakan nggak bisa. 15 hari itu maksimal. Biasanya 7 hari lebih. Biasanya 7 hari itu biasanya. Lebihnya patokannya maksimal 15 hari. Tidak mungkin lebih dari itu. Sehingga maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari, 16 hari, 16 hari wanita itu wajib sholat dan puasa walaupun darahnya masih keluar. Seperti mazhabnya apa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Coba berarti ini masalah sholat saja kepastian ini wanita ini haid, dianggap haid atau tidaknya itu khilaf di antara para ulama. Contohnya lagi misalkan, kalau ada seorang wanita dia keguguran, keluar darah. Pertanyaan, ini darah apa ini? Ini darah haid atau darah nifas atau istihadah? Khilaf di antara para ulama. Sehingga apa? Ada wanita yang kalau dia mengikuti pendapat yang istihadah, berarti dia wajib sholat. Kalau dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu darah nifas, berarti wanita itu nggak sholat. Coba, ini masalah khilaf berkaitan masalah apa? Masalah ibadah yang nggak main-main itu, sholat dan puasa. Berarti apa? Tapi masalah ini pun ulama khilafnya panjang sekali. Apalagi apa? Apalagi masalah haid dan nifas. Saya itu belum mengatakan waqtila fi hukmil muqimi wal musafir fil qasri wal itmam. Demikian juga para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang mukim dan musafir dalam masalah mengqasar dan menyempurnakan sholatnya itu. Sekarang gini pertanyaan, kalau saya itu safar, saya mau ke Jakarta, ada urusan di Jakarta, saya di Jakarta 7 hari mungkin. Pertanyaan, apakah selama 7 hari saya boleh jamak qasar? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh selama tidak meniatkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan hatam 4 tahun, 7 tahun, 40 tahun boleh selama tidak punya niatan mukim. Dan itu ada juga ulama seperti itu. Guru kita itu ada yang dari Libya. Guru-guru kita dari Libya hampir mayoritas mengikuti mazhab itu. Sehingga apa? Guru kita di Yaman itu, mereka di Yaman sudah 20 tahun, sholatnya masih jamak qasar terus mereka itu. Ya kan? Boleh nggak seperti itu? Ada ulamanya pendapatnya seperti, ada yang mengatakan nggak. Saya bin Bas dan yang ini mengatakan 4 hari batasannya. Boleh kalian jamak qasar 4 hari, lebih dari itu nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh selama kamu sudah mukim, yaitu sudah tinggal di sebuah tempat tujuan. Kita tujuannya misalkan di rumah saudara, antum sudah tinggal di situ itu, maka apa? Kamu berarti hukumnya kayak orang mukim, berarti sholatnya seperti orang mukim di masjid dan yang lainnya itu. Ya, jadi ini khilaf. Boleh nggak kita itu mengamalkan pendapat yang lebih kuat bagi kita, walaupun nanti beda sama orang? Maka beliau mengatakan nggak ada masalah, dan beliau menyebutkan 2 masalah ini, masalah haid dan masalah safar itu. Kenapa? Karena kalau kita belajar fikih itu, nanti kalau antum belajar fikih akan paham itu. Kita belajar fikih itu, masalah yang paling banyak khilaf di antara para ulama itu 2 masalah. Sehingga nanti kalau kita belajar itu, khilaf yang paling kuat di antara para ulama itu 2. Yang pertama masalah haid nifas, yang kedua masalah safar. Kenapa kok khilafnya itu kuat sekali? Yang pertama, kalau haid nifas karena dalilnya sedikit dan masalah yang perlu dibahas itu banyak sekali. Dalilnya nggak banyak, masalah haid nifas itu nggak banyak hadisnya itu. Tapi masalah yang terjadi di kalangan wanita itu banyak sekali masalah haid dan nifas itu. Sehingga apa? Ulama harus istimbat. Ketika istimbat menggunakan analogi, khilafnya luar biasa dahsyatnya itu. Dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau itu membahas tentang masalah haid itu sampai 40 lebih lembar dalam kitab beliau itu. Dalilnya cuma beberapa biji saja dalilnya itu. Akhirnya apa? Banyak nanti kaidah umum, bikin kaidah seperti ini, bikin kaidah seperti ini. Ketika mereka bikin kaidah, akhirnya beda sama kaidah ulama yang lainnya. Akhirnya apa? Masalah haid dan nifas khilafnya panjang sekali. Yang kedua, yang paling panjang khilafnya itu masalah safar. Kenapa safar itu kok khilafnya panjang sekali? Karena Rasul itu sering safar. Dan ketika Rasulullah safar itu perbuatan beliau itu beda-beda. Sehingga apa? Banyak dalil yang coraknya itu berbeda-beda. Akhirnya ulama berbeda-beda cara menggabungkan. Maka sampai ada ulama dalam masalah batasan safar saja itu, batasan safar itu apa?
Ada yang pakainya ini, ada yang pakainya ini, karena dalilnya macam-macam. Sampai Syekhul Islam sendiri, Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kalau kita lihat kok caranya beda-beda itu, Rasulullah itu prakteknya beda-beda itu, berarti patokannya kembali ke budaya saja, adat. Berarti kalau kita menetapkan saya itu mau ke Semarang misalkan, antum itu dianggap safar atau tidak sih? Kembalikan kepada adat. Kampung kita, orang kampung kita ini, kalau pergi ke Semarang itu dianggap safar atau enggak? Ya kan? Itu kalau Syekhul Islam. Kenapa? Saking banyaknya dalil masalah ini. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan safar itu, karena Rasul itu kenapa? Sering safar, dan hukumnya Rasul itu praktiknya beda-beda. Akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat. Setelah itu belum mengatakan, Imam Al-Jassas belum mengatakan wa ma jara majra dzalika. Demikian juga masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah yang lainnya banyak khilaf di antara para ulama. Terkadang khilafnya itu apa? Karena nggak ada dalil. Ini yang pertama, karena nggak ada dalil yang membahas masalah itu. Atau yang kedua, dalilnya banyak tapi zahirnya itu berbeda-beda. Saya contohkan misalkan masalah yang nggak ada dalilnya. Masalah sholat, bayangkan, ini masalah sholat nggak ada dalilnya. Contohnya, kalau orang ketika i'tidal, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, pertanyaan, tangannya di mana? Tangannya di mana? Rasulullah sholat, para sahabat melihat sholatnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Tapi yang anehnya itu tidak ada satu riwayat yang menjelaskan tentang letak tangan ketika i'tidal. Nggak ada. Akhirnya apa? Ulama tetap akan membahas, karena ini masalah juga yang perlu kita bahaskan itu. Sehingga apa sekarang bagaimana kita menetapkan hukumnya itu? Akhirnya apa? Ulama membuat kaidah umum. Kaidah umum bisa beda-beda itu. Syalbani mengatakan kaidahnya itu namanya tangan, hukum asalnya itu irsal. Irsal itu kalau tangan saya kayak gini, itu namanya irsal. Syalbani mengatakan hukum asal tangan itu irsal. Maka kalau nggak ada dalilnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya. Asalnya apa? Irsal. Sehingga kalau saya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, i'tidal ya tangan saya seperti ini. Ada yang mengatakan enggak, hukum asalnya itu qabd. Hukum asalnya itu apa? Tangan itu sedekap, bukan irsal. Nggak ada sholat itu irsal gitu, nggak ada. Jadi hukum asalnya itu Allah membagi hukum asal itu. Kalau berdiri, tangan di dada. Kalau ruku, di lutut. Kalau sujud, di tanah. Kalau dia itu duduk, di atas paha. Berarti sudah ada hukumnya masing-masing tempatnya itu. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita i'tidal itu posisi apa? I'tidal posisinya apa? Posisinya berdiri, berarti tangannya qabd. Sehingga apa? Ada yang qabd itu ditaruh di atas dada. Ada yang irsal. Kenapa khilaf? Karena semuanya nggak ada yang pakai dalil. Paham ya? Ketika nggak ada dalilnya, akhirnya terjadi khilaf. Contoh lagi misalkan, saya contohkan lagi masalah juga yang khilaf kuat juga itu. Boleh nggak menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar? Kita musafir hari Jumat, pas waktu itu ada masjid, kita mampir sholat Jumat, kita safar itu, boleh nggak kita jamak dengan sholat asar? Sholat Jumat, bukan sholat duhur. Kalau duhur asar jelas, ini sholat Jumat itu. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada dalilnya, Rasulullah nggak pernah mengamalkan. Ada yang mengatakan boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan sholat Jumat itu kan cabang dari sholat duhur gitu. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Akhirnya dibantah sama mereka, mana dalilnya? Imam Syafi'i tanya juga, antum yang mengatakan nggak boleh itu mana dalilnya juga gitu. Sama-sama nggak punya dalil, antum nggak punya dalil, kita nggak punya dalil. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah sholat Jumat ketika safar. Ini kaidahnya itu. Kecuali kalau Rasulullah pernah sholat Jumat ketika safar, ayo kita lihat Rasulullah ngapain ini, dijamak dengan sholat asarnya enggak itu. Rasulullah nggak pernah sholat Jumat ketika safar, itu nggak pernah gitu. Sehingga apa? Ketika antum mengatakan kita itu sholat Jumat, perlu kita itu istimbat kan gitu, karena Rasul nggak pernah mengamalkan itu kan gitu. Paham ya? Jadi yang mengatakan boleh sholat Jumat dikosor dengan dijamak dengan asar nggak pakai dalil. Yang mengatakan nggak boleh, yang nggak ada dalilnya juga itu. Sama-sama nggak punya dalil, karena nggak ada masalah, nggak ada dalilnya masalah ini kan gitu. Gimana, paham ya? Tergambar ya? Jadi ada masalah di mana apa? Karena nggak ada dalilnya, akhirnya terjadi khilaf. Ada juga masalah terjadi khilaf, kenapa? Banyak sekali dalilnya itu macam-macam gitu. Sehingga apa? Sehingga terjadi khilaf. Memegang kemaluan. Rasulullah mengatakan, man massa minkum falyatawadda. Siapa yang megang kemaluan wajib wudu. Berarti apa? Megang kemaluan itu batal. Ada juga Rasulullah itu ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, saya itu terkadang gatal kemaluan itu, kemudian saya garuk.
Ketika saya garuk terkadang megang kemaluan, batal nggak ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan innama huwa bid'atun minka. Kemaluan kamu itu kayak hidung kamu itu, kayak kamu megang hidung. Boleh nggak itu? Batal nggak? Nggak apa-apa kan itu. Nah, yang benar mana ini? Yang benar mana itu? Ada riwayat seperti ini. Akhirnya apa? Ada ulama yang ngambil satu, ada ulama yang ngambil kedua, ada yang gabungkan. Gabungkan pun beda-beda juga itu. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan namanya megang itu dengan telapak. Orang yang megang itu dengan telapak, maka namanya massa. Man massa minkum falyatawaddo. Siapa yang megang kemaluan, mas itu namanya megang dengan telapak. Kalau megangnya tanpa dengan telapak nggak apa-apa. Itu. Ada juga ulama yang mengatakan, kalau Syekhul Islam mengatakan yang namanya megang kemaluan itu kayak megang hidung kalau nggak ada syahwat. Orang garuk kemaluan itu kan nggak ada syahwatnya kan itu. Sehingga kalau nggak ada syahwatnya kayak kita megang hidung itu. Tapi kalau orang megang dengan syahwatnya beda, nggak seperti megang hidung kan gitu. Nggak mungkin orang keluar syahwatnya megangnya hidung kan, nggak mungkin kan gitu. Berarti apa? Kata Rasulullah SAW itu, berarti siapa yang megang kemaluan karena syahwat batal, yang tidak syahwat nggak batal. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu semuanya itu bagus, begini saja. Hukumnya sunnah berwudu, siapa saja yang megang kemaluan, tapi tidak membatalkan. Kenapa terjadi khilaf seperti ini? Karena ada dalil seakan-akan zahirnya itu kontradiksi. Akhirnya apa? Ulama mereka itu berbeda pendapat cara istinbatnya itu. Maka itu masalah-masalah seperti ini di mana ulama itu berbeda pendapat, maka boleh beribadah dengan corak-corak yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pendapat yang lebih kuat bagi dia. Beliau mengatakan famin haitsu jaza wurudun nasi bi ikhtilafi ahkamin nasi. Maka ketika dalil datangnya enggak pasti, datangnya itu masih global, maka ibadah dengan itu pun enggak ada masalah. Akhirnya terjadi khilaf pun biasa. Fayakunu ba'duhum muta'abbidan bi khilafi ma ta'abbada bil akhar. Maka ada orang yang ibadah dia dengan beda dengan ibadahnya orang lain. Kenapa? Karena semuanya punya dalil masing-masing. Bagaimana kalau seperti ini hukumnya? Maka beliau mengatakan lam yamtani taswighul ijtihadi fi ma yuaddi ilal khilaf. Seperti ini hukumnya tidak ada masalah. Selama apa? Selama mereka itu punya dalil masing-masing. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Al-Jassas dalam Ahkamul Quran, beliau mengatakan fama jaza mithluhu fin nas jaza fil ijtihad. Jika seandainya perbedaan nas saja boleh, yaitu maksud itu Allah mendatangkan nas itu pun terkadang beda-beda itu, atau nas yang enggak pasti tapi sifatnya global, jaza fil ijtihad, maka boleh juga berbeda dalam ijtihadiyah. Kenapa? Karena nasnya pun enggak pasti gitu loh, sehingga cara memahaminya pun pasti nanti nggak pasti itu. Setelah itu beliau mengatakan waqad yakhtaliful mujtahidani. Terkadang dua orang mujtahid, ada dua ulama semuanya alul ijtihad, mereka berbeda dalam fi nafaqati zaujat, kadar berapa nafkah yang wajib ditunaikan untuk istri. Berapa sekadarnya itu? Kan kita itu wajib memberikan nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah itu. Pertanyaan, kadarnya berapa? Kadarnya pun nanti khilaf juga di antara ulama dalam menetapkan itu. Wa qayyimul mutlafat. Demikian juga dua ulama ini berbeda dalam qayyimul mutlafat, biaya ganti rugi terhadap barang yang dirusak. Contohnya saya merusak sesuatu, misalkan nabrak motor, misalnya motornya rusak, berapa ganti ruginya itu? Apakah semua diberikan baru atau dihitung atau yang lainnya? Khilaf juga di antara para ulama itu. Wa urusyu katsirin minal jinayat. Demikian juga masalah jinayat, denda jinayat. Jinayat misalkan apa? Saya mukul orang sampai sobek. Saya pukul sobek. Berapa biayanya itu? Dendanya berapa itu? Kecuali kalau patah jelas. Saya mukul tangan orang, tangannya patah. Satu tangan berarti 50 ekor unta. Pertanyaan, kalau nggak patah, berapa itu? Dendanya berapa itu? Akhirnya apa? Terjadi khilaf juga di antara para ulama itu. Fala yalhaqu wahidan minhum laumun wala ta'nif. Tetapi walaupun mereka berbeda dalam masalah-masalah ini, tidak ada satu di antara keduanya itu berhak mendapatkan celaan, demikian juga berhak mendapatkan hukuman. Wa hadza hukmu masail ijtihad, dan inilah hukum masalah-masalah khilafiyah. Yaitu masalah-masalah khilafiyah itu apa? Mereka akan berbeda ulama-ulama itu, tapi tidak ada yang berhak untuk dicela, tidak ada yang berhak untuk dihukum dan yang lainnya. Walau kana hadzal darbu minal ikhtilafi madhmuman. Jika seandainya perbedaan coraknya seperti ini, yaitu perbedaan dalam masalah khilafiyah itu sesuatu yang tercela, maka beliau mengatakan
Kalau seperti ini itu tercela, maka niscaya para sahabat itu lakana lis-sahabati fi dzalikal hadzul awfar. Niscaya sahabat itu orang yang pertama untuk kita celah. Kenapa? Karena sahabat itu baru Nabi Muhammad meninggal gitu loh. Nabi Muhammad baru meninggal, zamannya dekat sekali, bahkan mereka muridnya Rasulullah semua itu. Tapi anehnya itu, kenapa mereka berbeda pendapat tentang hukum warisan? Apalagi apa? Sampai Umar bikin istihadiyah sendiri itu. Masalah yang belum ada dibahas sama Rasulullah SAW, yaitu apa? Dinamakan nanti dengan masalah umriyatain. Dua masalah yang dinamakan dengan umriyatain, yaitu fatwanya Umar sendiri. Kenapa? Zaman sebelumnya nggak ada. Yaitu kalau ada orang meninggal dunia, seorang laki-laki meninggalkan istri, bapak, ibu. Berapa warisannya istrinya, bapaknya, ibunya berapa? Nggak ada dalil. Demikian juga yang masalah yang kedua, kalau yang meninggal istrinya, seorang istri meninggalkan suami, bapak dan ibunya itu, berapa warisannya? Warisannya nggak ada. Akhirnya apa? Umar menetapkan sebuah fatwa waktu itu pun nggak ada dalilnya, sehingga dinamakan dengan masail Umariyah, dinamakan dengan masalahnya Umar. Kenapa? Karena yang menetapkan itu Umar. Sebelumnya nggak ada. Akhirnya apa? Terjadi khilaf di antara para sahabat. Kenapa? Kenapa kok sahabat itu layak atau orang yang perlu kita caci pertama kali itu? Kenapa? Karena mereka berbeda pertama kali itu. Jika seandainya perbedaan ulama itu tidak dibolehkan, tercela, bahkan orang yang berbeda dicela, dicaci maki, dihukum, maka para sahabat itu orang pertama yang harus dicela. Kenapa? Karena mereka itu berbeda itu. Walamma wajadnahum mukhtalifina fi ahkamil hawadits. Kenapa? Karena mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah yang baru muncul setelah zaman Rasulullah SAW itu, mereka itu akhirnya berselisih pendapat itu. Mereka berbeda pendapat dalam masalah itu. Wa hum ma'adzalika mutawassilun. Tetapi walaupun mereka itu berbeda pendapat, mutawassilun, mereka saling berhubungan. Mereka masih mencintai, mereka juga masih semua. Mereka masih bersaudara. Sehingga mereka itu masih mutawassilun, mereka itu masih saling berhubungan. Yazuqu kullu wahidin minhum li sahibihi mukhalafatahu, dan mereka membolehkan yang lain untuk berbeda. Min ghairi laumin, tanpa cacian dan celaan. Walaupun apa? Walaupun mereka berbeda. Bahkan apa? Mereka berbeda tapi mereka saling mencintai. Mereka berbeda tapi mereka saling bersaudara. Dan itu apa? Hebatnya para sahabat. Hebatnya para sahabat seperti itu. Wala ta'nif, demikian juga apa? Tidak ada di antara mereka yang menghukum. Kenapa? Karena mereka tahu itu pendapat akal mereka. Kecuali kalau sudah ada nas, jelas nasnya itu selesai, maka tidak boleh berbeda. Tetapi kalau nggak ada nasnya, Umar bin Khattab, demikian juga Abu Bakar, itu pun nggak berani memaksa orang. Beliau tidak berani memaksa orang. Kenapa? Karena mereka tahu juga ini pendapat akal. Itu pendapat akal, sehingga apa? Beliau tidak memaksa. Silakan yang mau ikut pendapat seperti ini, kalau saya pendapatnya seperti ini. Kenapa beliau tidak memaksa? Karena beliau tahu itu masalah khilafiyah. Waqad hasala minhumul ittifaqu ala tazwighi hadzal dzarfi minal ikhtilaf. Berarti kita dapatkan, berarti apa? Sahabat itu sepakat untuk membolehkan khilaf dalam masalah khilafiyah. Kenapa? Karena mereka sudah menjalankan itu dan mereka itu saling membiarkan itu, saling bersaudara itu. Waqad hakamallahu ta'ala bi sihhati ijma'ihim, dan Allah sudah menghukumi benarnya ijma' mereka. Wa thubuti hujjatihi, dan ijma' itu sebagai hujjah. Berarti menunjukkan apa? Ketika para sahabat mereka berbeda pendapat dan mereka saling bersaudara, mereka tidak saling mencela, berarti menunjukkan apa? Khilaf dalam masalah khilafiyah itu ijma'nya sahabat untuk dibolehkan. Yaitu seakan-akan apa? Semua itu ijma', sahabat itu ijma' dalam masalah itu. Nah, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan khilaf dalam masalah ijtihadiyah itu biasa. Yang jadi masalah itu apa? Khilaf dalam masalah ijtihadiyah dijadikan ajang untuk saling mencaci, ajang untuk saling bercerai-berai, untuk saling gontok-gontokan. Ini yang jadi masalah. Syekhul Islam itu, beliau punya surat, bagus sekali suratnya itu. Nanti mungkin saya sebutkan di sini. Ada penukilan saya di sini sedikit. Beliau itu pernah ditanya sama penduduk Bahrain. Kenapa? Karena ada seorang datang dari Bahrain cerita sama Syekhul Islam, menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang Bahrain. Beliau mengatakan, wahai Syekhul Islam, di Bahrain ini ada dua ahlu sunnah, dua golongan, dan mereka sampai sudah ngangkat senjata mau perang mereka itu. Gara-gara apa? Mereka berbeda pendapat apakah
Nabi Muhammad itu melihat wajah Allah atau tidak ketika Isra dan Mi'raj? Coba kali ini masalah kayak gini saja itu sampai mau bunuh-bunuhan itu. Padahal apa? Ini masalah akidah, nggak main-main loh, masalah akidah kan itu loh. Akhirnya apa? Syekhul Islam menulis sebuah surat, Risalah ila Ahlil Bahrain. Suratnya Syekhul Islam kepada penduduk Bahrain. Maka beliau mengatakan, ini Ibnu Taimiyah, saya menyampaikan kepada Ahlil Bahrain masalah-masalah seperti. Akhirnya beliau mengatakan, saya melihat khilafnya kalian, apakah Nabi Muhammad itu melihat wajah Allah ketika Isra dan Mi'raj, itu sudah menjadi khilafnya sahabat. Sahabat berbeda pendapat juga masalah ini itu. Tetapi apa? Sahabat tidak saling mencaci, tidak saling mencela, tidak saling menghukum, tidak saling menghujat dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan, maka perbedaan kalian ini perbedaan biasa. Apalagi kalau kita bahas masalah ilmiah itu biasa itu, ulama berbeda masalah ini itu. Maka jangan sampai perbedaan ini mengakibatkan saling perpecahan. Kenapa? Karena memang terkadang itu kita itu menjadikan setiap perbedaan itu sebagai ajang perpecahan. Kenapa? Karena karakter kita itu suka bercerai-berai, dan itu syaitan itu. Oleh itu para sahabat itu ketika mereka berbeda pendapat, mereka saling bersaudara. Mereka tidak mewajibkan setiap orang ikut pendapat mereka. Bahkan mereka melarang jangan. Imam Malik ketika bukunya Muwatta Imam Malik pengen dijadikan undang-undang negara, dan semuanya harus berundang-undang dengan hukumnya beliau, maka beliau mengatakan, wahai khalifah, jangan. Kenapa? Karena manusia punya ilmu sendiri-sendiri itu. Mereka punya pendapat beda-beda itu. Dari dulu mereka sudah seperti itu. Dan memaksa mereka untuk mengikuti pendapat satu itu berat. Dan saya pun tidak mau seperti itu. Maka tolong wahai khalifah, jangan dijadikan buku saya sebagai undang-undang negara. Biarkan manusia itu berjalan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, mazhab yang sampai kepada mereka. Tidak bisa saling memaksa. Maka itu apa? Ulama kita nggak pernah memaksa untuk mengikuti pendapat mereka. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, fasabata bidzalika, maka itu tetap kita tetapkan, annallaha lam yanhana biqauli wala tafarraqu. Allah itu tidak melarang kita ketika Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, an hadzal darbi minal ikhtilaf, melarang dari perbedaan yang modelnya seperti ini. Allah ketika mengatakan kalian jangan bercerai-berai, kalian jangan berbeda pendapat, bukan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah khilafiyah. Kenapa? Itu sudah terjadi sama sahabat gitu loh. Sehingga Allah tidak melarang kita untuk seperti itu. Wa annan nahya munsharifun ila ahadi wajhain. Tetapi larangan Allah untuk berbeda, larangan Allah untuk bercerai-berai mungkin satu dari dua. Yang kata beliau itu, imma fin nusus, yang pertama berbeda dalam dalil. Yaitu apa? Kita itu ada dalil jelas, kemudian kita itu berbeda dengannya itu. Au fi ma qad uqima alaihi dalilun aqli au sam'i, atau sebuah masalah yang sudah datang dalilnya. La yuhtamulu illa ma'nan wahid, yang mana dalilnya itu enggak ada makna kecuali satu. Kemudian apa? Kita menyelisihinya, maka seperti itu kita tercela. Wa fi fahwal ayati ma yadullu ala annal murad huwal ikhtilaf wa tafarruq fi usuluddin. Dan kalau kita baca lagi ayat itu, wala tafarraqu, jelas sekali kata beliau mengatakan, menunjukkan bahwasanya larangan kita itu berselisih, bercerai-berai itu dalam usul din, dalam pondasi agama. Pondasi agama, pondasi itu apa? Masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama. Masalah yang ulama sepakat, maka siapa yang menyelisih maka dia menyimpang. Sehingga Allah tidak membolehkan berbeda dalam usuluddin, masalah pondasi agama. La fi furu'ihi, bukan dalam masalah cabang-cabangnya. Jadi ada agama kita itu ada usul, ada furu'. Usul itu bukan akidah, bukan. Furu' itu bukan fikih juga, bukan. Tetapi usul itu perkara yang menjadi pondasi dalam agama Islam. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak boleh bercerai-berai, sesuatu yang ulama semuanya sepakat akan satu perkara, baik masalah fikih, demikian juga masalah akidah. Kalau yang furu' itu cabangnya di mana pintu ijtihad terbuka, sehingga apa? Terjadilah khilaf di antara mereka. Bisa juga furu' itu dalam masalah fikih, demikian juga furu' dalam masalah akidah. Contohnya misalkan ini, saya contohkan beberapa contoh misalkan. Contohnya misalkan masalah azab kubur dan nikmat kubur. Apa hukumnya? Hukumnya usul. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, sehingga apa? Ulama sepakat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang yang masuk kubur itu entah mereka akan diazab atau mereka itu nanti akan mendapatkan kenikmatan. Sepakat. Tapi cabang dari itu, pertanyaan misalkan, yang diazab itu jasadnya atau ruhnya? Khilaf di antara para ulama, ada 3 pendapat.
Contoh lagi, kita nanti akan ditanya, iya, yang ditanya itu siapa? Apakah semuanya ditanya? Nabi ditanya enggak? Bayi yang meninggal ditanya enggak? Pertanyaan lagi, orang kafir ditanya enggak? Khilaf di antara para ulama. Contoh lagi, misalnya saya contohkan masalah fikih misalkan. Sholat fardu itu wajib, enggak ada khilaf. Pertanyaan, terus bagaimana tata cara sholatnya itu? Khilaf di antara para ulama. Kenapa? Cabangnya. Sehingga apa? Ada masalah di mana itu pokok, enggak boleh khilaf. Ada juga masalah yang menjadi perbedaan. Kenapa? Karena cabang dari itu. Oleh karena itu apa? Yang dilarang oleh Allah untuk berselisih pendapat itu berselisih dalam usuluddin. Wa ma yajuzu wurudul ibadati bil ikhtilafi fihi, dan tidak boleh kita beribadah dengan ibadah yang berbeda-beda dalam usulnya. Kalau usulnya nggak boleh, satu ya satu itu. Usul ibadah, contohnya misalkan usul ibadah sholat itu apa? Kalau sholat itu usulnya itu apa? Usulnya itu ya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ini usulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada makmum itu, idza kabbara fakabbiru. Kalau makmum takbir, ikuti takbirnya, nggak boleh kita berbeda. Kenapa? Itu usulnya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, ya ruku. Itu usul sholatnya itu. Tetapi tata cara rukuknya apakah harus sama dengan imam? Imam itu rukunya kayak apa itu? Apakah harus sama? Ketika imam itu sujud, apakah tata cara sujudnya harus sama? Bagaimana kalau kita itu khilaf? Ketika imamnya duduk tasyahud atau tidak? Imamnya menggerakkan jari atau tidak? Masalah khilaf. Tetapi apa? Yang penting usulnya itu sama. Tidak boleh imamnya duduk, kita berdiri. Kenapa? Karena itu usul ibadahnya itu. Kalau dalam masalah usul ibadah, maka tidak boleh kita berbeda. Tapi kalau masalah furuknya, tata caranya, pengembangannya, maka tidak ada masalah kita itu beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan orang lain. Tidak ada masalah. Wa huwa qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika dulu kalian bercerai-berai, setelah itu Allah satukan hati kalian. Yaitu apa? Disatukan hati bukan dalam setiap masalah, bukan. Sahabat mereka berbeda pendapat juga itu. Maka maksudnya Allah memberikan karunia kepada kita dengan disatukan hati kita itu apa? Yakni disatukan, yakni bil Islam. Kita disatukan di atas Islam. Bukan disatukan dalam setiap permasalahan, bukan. Tetapi kita itu satu dalam agama. Wa fi dzalika dalilun ala anna tafarruq al-madhmum al-manhi anhu fil ayati huwa fi usuluddin. Ini sebagai bukti bahwasanya perbedaan perceraian yang dilarang oleh Allah dalam ayat itu perbedaan dalam masalah usul agamanya, yaitu apa? Yaitu Islam. Kita nggak boleh berbeda dalam masalah Islam, kita nggak boleh berbeda dalam tali agama Allah Ta'ala. Tetapi kalau cabang-cabangnya itu tidak ada masalah, la fi furu'ihi, bukan dalam masalah furu'nya. Kalau furu' tidak ada masalah berbeda. Yang penting apa? Semua kita punya hujjah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian belum mengakhiri ucapan ini mengatakan wallahu ta'ala alam. Jadi intinya di sini kita ringkaskan bahwa intinya Allah itu melarang dari perbedaan. Iya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kalian jangan menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berbeda. Setelah datang kepada mereka petunjuk dan mereka mendapatkan azab nanti orang seperti itu. Memang Allah melarang perceraian. Bahkan orang yang bercerai, orang yang berselisih akan diazab oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang dimaksud dengan larangan ini, larangan dalam usul agama, bukan larangan berbeda pendapat dalam masalah furu' agamanya. Kenapa? Karena sahabat mereka berbeda pendapat. Sahabat mereka berbeda pendapat, sehingga kalau seandainya sahabat berbeda, boleh. Apalagi umat setelahnya. Umat setelahnya lebih berbeda lagi itu. Dan ulama mereka ketika berbeda pendapat, mereka tidak pernah memaksa dan mewajibkan orang untuk mengikuti pendapat mereka. Semuanya membolehkan. Silahkan ngikuti pendapat saya boleh, ngikuti pendapat yang lain boleh juga itu. Tidak ada orang yang bisa diambil totalitas pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Sehingga ulama-ulama kita nggak ada yang memaksa. Boleh, silakan mau ngikuti mazhab Syafi'i boleh, ngikuti mazhab yang lain boleh. Yang penting apa? Kita punya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala terhadap apa yang kita pilih. Sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita lanjut lagi kaidah yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.